nggak ada, mereka nggak gue undang sama sekali. Mereka yang menyurati sendiri. Mereka yang bersurat ke DPR dan itu juga gue tahu pas ada undangan ke anggota dewan juga bahwa akan ada pertemuan dengan RDP dengan sini tanggal sekian, siapa aja yang RDP. Ya kita sebagai anggota Komisi 9 dia datang dong. Nah pada saat itu udah mulai di framing lah, Uya membela owner skincare bermasalah, yang berbahaya segala macam. Gini nih gue kasih tahu nih, Reja Gladys sama SS itu pasti salah Saukia. Gue mah nggak usah inisial, sebut aja nama. Kalau mereka ternyata memang ada yang melapor terbukti, ya skincare bermasalah berbahaya, gue pasti sikat. Laporin ke gue nggak peduli mau Reza Gladys, mau Sheila Saukia mau siapa. Kalau berbahaya, lapor ke gue, kasih buktinya. Tapi harus korbannya langsung lapor. Benar. Dari kasusnya Nikmir dan Reza Gladys, saya merasa bahwa ada banyak kejanggalan di sini. Karena apa? Fadel kemarin jadi tersangka saja itu berbulan-bulan loh Pak. Kenapa kasusnya Nikmir dilaporkan kapan terus tiba-tiba jadi tersangka sekarang? Nah, terus kenapa si dokter Reza Gladys ini kenapa tidak ditahan Pak? Apakah dia anak bawang putih, bawang merah? Harus ditahan Pak, diperiksa juga dia dong. Itu istilahnya dia buka warung terus makanannya busuk, dikasih ke orang. Dia tuh kayak dia tuh gelarnya dokter loh Pak, dokter. Itu pasti ada sebab akibatnya Pak. Kalau Bapak sampai tidak tahan dokter Reza Gladys ini berarti tanda tanya banyak. Tanda tanya paling banyak. Orang-orang yang seperti ini yang overclaim apa segala macam, jangan dikasih efek jera Pak. Harus dipanggil. Kalau perlu kalau macam Bapak terlalu ini, masyarakat nanti demo Pak, ribet. Nanti kasihan kalau sampai telinganya Bapak Presiden nanti dipecat lagi, susah. Hanya karena mau menjaga satu manusia ini, jadi masa depan rusak. Kalau mau berpihak tuh berpihak ke masyarakat Pak, jangan berpihak ke Reza dong. Enak aja. Dipanggil yang kayak macam hanya karena pusing deh sama Indonesia ini, pusing. Kalau saya jelas, saya pembela Nikita Mirzani. Karena kenapa? Di dunia artis yang berani speak up kebenaran itu adalah Nikita Mirzani. Bener gak? Contohnya dengan kasus ini. Kalau kalian Nikita Mirzani gak speak up soal skincare, kalian tuh pasti sampai kapan dibodohi. Bener gak? Nih, segimanapun Nikita Mirzani ya mau menjalankan skincare A, B, C, D, itu ada alasannya. Tapi terbukti kan omongan Nikita Mirzani itu selalu benar. Jadi untuk netizen Indonesia ini, kalian bisa gak sih jangan labil gitu. Kalau misalnya kalian gak suka sama salah satu artis, ya sudah. Nih seperti saya gak pernah tuh dan begitu juga saya kalau soal artis saya ya udah suka aja gitu, nggak suka ya nggak suka aja, nggak kayak kalian cuman kayak langsung ketik, marah-marahin, ngejudge, ngebully dan lain-lain. Harusnya kalian tuh gak boleh gitu. Boleh jadi netizen tapi jangan bodoh plus tolol. Jadi netizen yang pintar gitu loh. Kalau saya di sini jelas pendukung Nikita Mirzani. Apalagi saya pernah kenal dan pernah ketemu juga gitu loh. Dengerin nih owner overclaim ya, meskipun kamu sudah berhasil membuat NM ini sebagai tersangka dan sudah memasukkan NM ini ke penjara, bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Karena berkat NM, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi lebih pintar terkait soal krim, apalagi yang namanya krim overclaim yang kamu produksi itu. Meskipun kamu sekarang tepuk tangan ya merasa menang, tapi tetap di mata masyarakat kamu itu adalah penjahatnya, the real penjahatnya. Jadi gak usah kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan kemenangan kamu. Tidak, sesungguhnya itu adalah kekalahan kamu di mata masyarakat Indonesia ya. Yang tadinya masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya skincare itu bisa di oplas-oplas apa segala macamnya, tetapi ternyata semenjak adanya Doktif dan NM speak up, masyarakat Indonesia jadi lebih pintar dan lebih tahu tentunya ya. Mengenai pemerasan, menurut aku wajar aja sih NM seperti itu. Secara NM seorang selebritis, seorang artis besar,
yang dimana dia tahu rahasiamu dan kamu juga membutuhkan NM pada saat itu, ya sudah, adalah terjadi transaksi seperti itu. Itu namanya bukan pemerasan, sayang, sudah kesepakatan. Kau harus paham itu ya, kesepakatan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Udahlah, itu aja. Nggak ngerti-ngerti kamu itu, Kalau udah salah aja, udah perbaiki itu produk kamu, perbaiki ya. Udah perbaiki kamu. Gak usah lagi sosokan kamu menunjukkan power kamu. Tuh kan, apa tuh jadi rontok tuh. Udahlah. Mungkin tadinya lu berpikir dengan menjatuhkan Nikita Mirzani ke dalam jeruji besi, masyarakat akan berbondong-bondong memberi produk lu. Padahal lu salah. Justru lu mencelakai usaha lu sendiri. Karena kenapa? Karena lu udah membuka kedok lu sendiri. Lu suap Nikita Mirzani, lu tutup mulutnya Nikita Mirzani, tapi lu sendiri yang menyebarkan semua di media sosial. Nikita dan juga Mail asistennya sudah resmi menjadi tersangka per hari ini dan mereka sudah memakai baju orange. Jadi mereka berdua ditahan selama 20 hari ke depan sampai persidangan. Walaupun udah memakai baju orange dengan senyum dan dengan rendah hatinya NM dan juga Mail, mereka nggak ada rasa sedih sama sekali guys. Senyum-senyum semeringah malah. Gue mau coba jadi pendukungnya DRG dan juga SS dulu kalau gitu. Enggak guys ya, enggak. Gue bukan pendukungnya siapa-siapa. Gue bukan pendukungnya Nikmir, SS, bahkan DRG pun bukan. Gue di sini mau coba netral dan ini menurut pendapat gue. Kan kasusnya NM dan juga Mail ini kan ada tuduhan nih, katanya mereka itu ada melakukan pemerasan kepada DRG. Sampai sekarang ke kita para netizen itu bukti TF dan juga bukti yang lainnya belum ada nih, kita tahu nih apakah ada benar pemerasan atau kayak mana nih. Tapi menurut gua ya, kalau misalkan ada pemerasan, toh apa yang diperas? Toh DRG ketakutan apa sampai mau TF si Nikmir? Apakah ada yang disembunyikan? Ya kalau produknya baik-baik aja ngapain takut di review ya kan? Ya kalaupun misalkan NM itu mau coba fitnah nih produknya padahal nggak overclaim, dibilang overclaim atau aneh-aneh gitu kan, misal. Ya tinggal dibuktiin aja kalau produk kita bagus, mau di review kayak manapun, ngapain kita takut ya kan? Itu kalau gue yang punya produk, kalau gue ini ngerasa diperas berarti ada rasa ketakutan karena dia mau menyerahkan tuh duit yang katanya berapa M, 5M ya kalau nggak salah. Cuman balik lagi, menurut pendapat orang kan beda-beda. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah deh. Pemerasan apa gila gitu. Lu yang nelpon, lu yang nyari, lu yang negosiasi, anjir. Lu tau anjir nggak anjir? Emosi gue, tapi kayak ini gue baru menyuarakan lagi setelah gue mengikutin pemberitaan ini. Overprice, oh my god, flexing, iyalah lu flexing. Lu nggak ngerasa bersalah ya dengan ngejual skincare yang overprice dengan ribuan wanita ataupun ada cowok-cowok juga nggak sih yang pakai skincare dia yang busuk itu. Lagian kalian juga yang beli pada gimana ya? Gue sih nggak bisa nyalahin yang beli juga gitu kan, karena kemakan sama mulut manisnya si mereka orang ini gitu. Itu skincare nggak bagus guys, nggak bagus. Percaya deh sama gue tuh udah sering ke China dan gue tuh sering ngelihat gitu, tapi gue nggak pernah mau buka yang namanya lokal brand ataupun merek gue sendiri gitu, karena gue lebih mementingkan cewek-cewek yang ada di Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Reza Gladys tanggapi permintaan LM agar Nikita Mirzani tidak ditahan. Pengusaha Reza Gladys menanggapi permintaan anak Nikita Mirzani, LM, agar sang ibu untuk tidak ditahan. Permintaan LM tersebut diunggah Nikita melalui Instagramnya pada 4 Maret 2025. Reza menyebut sah-sah saja jika LM meminta Nikita untuk tidak ditahan, yaitu kan hak mereka, ujar Reza di Polres Metro Jakarta Selatan Rabu 5 Maret 2025. Reza juga tak mengetahui perihal adanya penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Oh, aku nggak tahu ada atau tidaknya, ucap Reza. Reza juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang cepat tanggap menangani laporan tersebut. Aku mau sampaikan terima kasih kepada kepolisian Indonesia khususnya Polda Metro Jaya, kata Reza. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus P. Sembiring, menambahkan bahwa pihak Reza Sari akan mengikuti proses hukum yang ada. Saya pikir begini, proses hukum sedang berjalan, kita hormati. Pada prinsipnya klien kami sejak awal taat atas hukum, tutur Julianus. Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan 5 miliar yang dilaporkan
dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys. Polda Metro Jaya memanggil Nikita Mirzani dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025. Namun, keduanya meminta penundaan sampai Senin 3 Maret. Setelah menjalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025, Nikita dan Mail langsung ditahan. Sementara itu, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra resmi menjadi tahanan atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani dan Mail saat ini tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Reza berterima kasih kepada pihak kepolisian yang cepat tanggap menangani laporannya tersebut. Hal itu membuktikan bahwa Nikmir bukan sosok yang kebal hukum seperti anggapan banyak orang. Saya dan klien saya Dr. Reza Gladys mau sampaikan terima kasih kepada kepolisian Indonesia, khususnya Direktorat Risal Cyber Polda Metro Jaya, kata Julianus, kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys yang belum melapor kepada awak media. Julianus P. Sembiring menambahkan bahwa pihak Reza Gladys saat ini akan mengikuti proses hukum yang ada. Saya pikir begini, proses hukum akan terus berjalan, kita hormati. Reza dan suami juga menegaskan penahanan tersebut adalah kewenangan polisi. Itu bukan kehendak klien kami, ini juga bukan keinginan klien kami, tapi mau gimana lagi, ujar Julianus. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Mail dilaporkan oleh Dr. Reza atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Ari pun telah membedarkan status penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Kombes Ari mengatakan tim penyidik akan mendalami perkara dugaan pemerasan dan pengancaman tersebut seraya melengkapi berkas untuk melimpahkan kasus Nikita Mirzani itu ke kejaksaan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka yaitu NM dan IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan terhadap kedua tersangka, ungkap Kombes Pol Adi Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya saat ditemui kantornya Selasa 4 Maret 2025.